Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty, there's all the earth rejoice, there's all the earth rejoice. You up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can Saka? How can Saka? And always see how can Saka? And time is here, his hand, beginning and the end, beginning and the end, the God. Kepada Injil air dan roh. Pakar rohani yang diberikan Allah kepada kita hari ini adalah kebenaran Injil air dan roh. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan dosa di hadapan Allah sejak hari kelahiran sampai napas terakhir hidup kita. Karena kita memiliki tubuh daging kita, mustahil bagi kita untuk menghidupi kehidupan kita tanpa melakukan dosa. Tubuh kita begitu terbiasa dengan dosa, sehingga kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan dosa sampai hari kematian kita. Jadi, kecuali kalau kita percaya kepada Injil air dan roh, kita tidak akan bisa bebas dari dosa. Semua manusia melakukan dosa karena hati kedagingan mereka bangkit atas keinginan daging mereka. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Injil air dan roh dengan semakin teguh. Namun, bahkan orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh tidak boleh lupa bahwa mereka juga adalah makhluk yang tidak bisa tidak
senantiasa melakukan dosa. Namun, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak memiliki dosa karena iman mereka yang pasti kepada Injil yang benar yang berasal dari Allah. Injil menurut Markus menuliskan mengenai 12 jenis hakikat dosa manusia yang melakukan dosa sejak hari pertama di dunia ini sampai hari terakhir mereka, yaitu sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Keinginan jahat seseorang bergerak dari hati kepada pikiran seseorang. Dan kalau orang itu gagal mengendalikan pikiran jahatnya, maka orang itu akan melakukannya di dalam tindakan. Jadi, Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar dari dalam hati seseorang itulah yang menajiskannya. Manusia tidak bisa menghindar dari melakukan dosa selama ia memiliki keinginan daging. Namun, meski demikian, Allah membuat orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh menjadi umat-Nya. Kita jatuh dalam dosa berulang kali, mulai dengan dosa dan kemudian hidup di dalam dosa. Manusia sangat sering melakukan dosa. Ada banyak orang yang melakukan berbagai macam dosa, yang jenisnya lebih dari 12 macam dalam sehari. Sementara berusaha untuk menggenapi keinginan daging mereka. Ada orang-orang lain yang untuk sesaat hanya melakukan dosa di dalam hatinya, 12 macam dosa itu, dan kemudian dalam beberapa bulan sungguh-sungguh melakukan semua dosa itu. Namun, bagi beberapa orang bahkan yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka, hidup setiap hari dalam kehidupan yang diselimuti dengan dosa. Meski kenyataannya kita hidup di dalam dosa, kita bisa dibasuhkan dari segala dosa itu. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita sekaligus. Kita bisa dibebaskan dari segala dosa dunia kita dengan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah tokoh utama di dalam Injil air dan Roh, juru selamat kita. Sekarang, mari kita memperhatikan bagian Alkitab yang menjelaskan mengenai bagaimana Yesus melenyapkan segala dosa melalui datangnya ke dunia ini. Kebenarannya adalah bahwa Yesus sudah membasuhkan segala dosa kita dengan kedatangannya melalui air, darah, dan Roh Kudus. Adalah Injil air dan Roh yang memiliki kuasa pengampunan dosa. Adalah karena Yesus Kristus sudah mengetahui sungguh-sungguh mengenai kelemahan kita sehingga Ia sudah menghapuskan segala dosa dan menjadikan kita sebagai umat-Nya. Karena itu, bukannya mencoba untuk menyembunyikan dosa-dosa Anda harus terlebih dahulu mengakui dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Kemudian ikutilah Injil air dan Roh. Anda akan menemukan kebenaran yang akan selamanya memberikan pengampunan dosa Anda. Kalau saja Anda mau percaya kepada firman Injil air dan Roh. Kalau kita siap untuk menyatakan segala dosa yang kita lakukan di dalam kelemahan kita dan percaya kepada firman Injil air dan Roh, kita akan menerima pengampunan dosa. Lebih lagi, kita akan diberi kehidupan yang baru dan diberi kuasa rohani. Baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis tertulis di dalam Alkitab sebagai kebenaran yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Mari kita memperhatikan kebenaran air dan Roh di dalam Alkitab.
Sudahkah Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisan dan dari Yohanes Pembaptis? Matius 3 ayat 13-17 menjelaskan bahwa Yesus datang kepada Yohanes di sungai Yordan untuk dibaptiskan olehnya. Pada saat itu, usia Yesus adalah 30 tahun. Pada awalnya, Yesus menolak untuk membaptiskan Yesus dengan mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Matius 3 ayat 14. Karena ia tahu bahwa ia adalah Allah yang berinkarnasi. Kemudian, Yesus dengan serius mengatakan kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Matius 3 ayat 15. Yesus harus menggenapkan seluruh kebenaran Allah dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dengan cara penumpangan tangan. Kebenaran Allah adalah agar Yesus menanggung segala dosa ke atas dirinya dengan menerima baptisan. Saat yang bersejarah ini, ketika Yesus menundukkan kepalanya di hadapan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis membaptiskan dia dengan menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, adalah saat yang paling penuh mukjizat di dalam sejarah alam semesta. Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Karena itulah satu-satunya cara di mana melaluinya kebenaran Allah digenapkan. Yesus Kristus anak Allah sendiri menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis supaya segala dosa dunia ditanggungkan kepadanya sekali untuk selamanya. Karena itu, Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sebagaimana tertulis, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, Yesus disalibkan, mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib, sehingga ia bisa membayar menggantikan kita akan segala dosa kita. Peristiwa ini adalah kebenaran pengampunan dosa kekal yang kita sebut Injil air dan roh. Penerimaan Yesus akan baptisan dari Yohanes Pembaptis dan darahnya di kayu salib merupakan saat yang paling besar di dalam keselamatan kita. Setelah Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, ia keluar dari dalam air, dan surga terbuka kepada Yesus dan ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Baptisan Yesus jelas sekali merupakan cara yang benar untuk menanggungkan segala dosa dunia ke atas dirinya. Kita harus menyelidiki bagian Alkitab di dalam Perjanjian Lama untuk bisa memahami betapa pentingnya Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Allah sudah menetapkan tata cara korban supaya semua manusia di zaman Perjanjian Lama bisa mempersembahkan kurban di dalam kemah suci. Mereka, dengan kata lain, harus melalui tata cara korban untuk bisa menyelesaikan masalah dosa dalam hubungan mereka dengan Allah. Dengan demikian, manusia di zaman Perjanjian Lama bisa berdamai dengan Allah lagi melalui korban penghapus dosa yang diberikan dengan penumpangan tangan dan darah binatang korban. Allah sudah menuntut adanya domba atau kambing yang tak bercacat untuk tujuan pengorbanan bagi dosa-dosa mereka. Dengan penumpangan tangan dari Yohanes Pembaptis, segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus. Imamat 4 ayat 1-4 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat itu, dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercera sebagai korban penghapus dosa.
ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Korban pendamaian, korban penghapus dosa itu, dan korban bakaran adalah korban yang memampukan manusia di zaman perjanjian lama untuk berdamai dengan Allah. Di dalam Imamat 4 ayat 27-31 ada contoh yang nyata mengenai korban penghapus dosa. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh.